Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tanggal 4 Maret 2025. Kita masih berada di Kabupaten Sorong Selatan. Kita belum bergeser ke Distrik Distrik Kokoda Kokoda. Kita masih di Kecamatan di Teminabuan. Teminabuan. Kita masih di Teminabuan. Gimana Ustaz Jam-Jam? Masih betahkah di sini? Alhamdulillah ya, perjalanan dakwah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, sehingga hal ini memberikan sesuatu yang lebih besar terkait seberapa serius kita untuk berdakwah di pedalaman ya, khususnya pedalaman Papua Barat Daya. Kita ini keluar dari rumah, kita berangkat dari rumah hari Selasa, Ustaz ya. Ya, Kita 1 minggu sudah keluar dari rumah. Kita ke Jakarta hari Selasa. ya Selasa kita nyampe ya. Nyampe di Jakarta Selasa. Ustaz Tazani, Saya pakai pesawat Selasa ya, Selasa pagi, juga. langsung ke gedung BPKH, Ya, ke Menara Muamalat, ya. terus langsung di gedung PBNU. Tanggal 1 Maret sampai hari ini kita masih di Ya, Papua. di tanah Papua. Gimana kesannya, Ustaz? Kesan pertama yang saya dapatkan terkait tanah Papua itu adalah banyak hal yang tidak terduga ya, baik itu dari yang paling ada, baik itu infrastruktur, tapi infrastruktur bukan menjadi bahasan kita ya, tapi lebih ke bagaimana Islam itu masuk ke orang-orang Papua dan bagaimana masuknya Islam kepada mereka itu sudah masuk ke dalam relung jiwa mereka, bahkan sudah terinternalisasi ke dalam jiwa, adat dan etika mereka itu sendiri. Kesopanannya Ustaz, yang saya expect sama sekali. Iya, saya respect kesopanannya itu. Dan hal yang tidak kami terduga adalah ketika mereka itu berjalan di hadapan orang tua atau seorang tokoh atau orang yang dianggap memiliki keilmuan ataupun yang lain, mereka yang muda ya, yang muda itu pasti seperti orang Jawa pada umumnya itu adalah kulon nuwun bahasanya seperti itu, dan itu tidak expect, dan itu yang saya lihat langsung dengan Pak Haji Pak Haji Kadir Alimwilti ya. Ya, ya, saya lihat ya, Anggiluli ya, Anggiluli nama marga beliau ya, yang menjadi pembawa. Ini lagi waktu kita buka puasa pertama di hotel yang di dekat bandara. Oh ya, di dekat bandara itu waktu kita makan di depan kamar. Kita makan di depan kamar buka puasa. Sisi toleransi. Ada pemuda, anak muda lah. Umur 12-an ya. Lewat nyapa kita. Tahu apa yang dikatakan ke kita? Selamat berbuka puasa kakak. Dan kita langsung secara respect menoleh ke belakang dan terkejut, dan akhirnya ayo kita makan bareng, dan akhirnya kami ngasih semacam makanan takjil ke adiknya dia, dan itu tidak expect banget. Maksudnya bukan aneh sih, itu mungkin bagi kita kan, kita yang terbiasa di Jawa, terbiasa buka puasa dengan teman-teman, itu sama muslim ya, itu biasa gitu kan. Nah ini kan kita di luar, tiba-tiba ada orang lewat selamat berbuka puasa, itu kan sesuatu yang kita nggak expect sama sekali. Ekspektasi ya. Terus kita jalan nyampe di mana kemarin, kita nyampe di ini Kecamatan Teminabuan. Kemarin mabuk darat Ustaz. Hampir itu sudah ditahan ya setengah jam, dan anehnya itu selama perjalanan itu ya 3,5 jam, detik-detik terakhir itu yang paling berat 1 jam terakhir, itu paling berat. Selasa yang namanya jam itu berhenti dari 1 detik 1 menit ya, 1 menit ke menit yang satunya itu nggak bisa expect saya. Itu kita perut kosong. Iya pasti ya, dalam keadaan berpuasa, jalanan bergelombang, berliku, terus mobilnya juga mobil off-road, mobil tinggi, jadi, otomatis selimbung juga, campur-campur, akhirnya
Saya kemarin sempat minta berhenti juga, minta berhenti untuk muntah ya. Untung tidak sampai, belum sampai muntah. Tapi sudah rasanya pusing sampai malam. Sahur gimana, Ustaz? Sahur alhamdulillah ya. Saya rasa juga nikmat ya. Setelah kayaknya 2 hari kita tidak sahur dalam arti pada umumnya, cuma makan roti di atas pesawat perjalanan dari hari pertama Jakarta ke Sorong. Setelah itu hari keduanya juga di Sorong juga karena kecapean ya. Jadi hanya sisa-sisa takjil ya. Jadi kalau tidak makan. Di semalam alhamdulillah kita sahur dengan cukup luar biasa. Ini kita hari ketiga apa hari keempat ini? Hari keempat ya, puasa hari keempat. Hari ketiga kita sahurnya di mana? Di penginapan semalam. Bukan. Sekarang hari keempat, Ustaz. Hari ketiga kemarin sahur di mana kita? Di penginapan yang Senteng itu, yang kita cari makanan kan sampai jam 2:30 ya. Itu kan tadi malam. Iya, tadi malam. Sekarang kan hari keempat. Berarti kan hari ketiga kemarin di penginapan yang di Sorong. Oh ya, di Sorong. Di tempatnya Bapak Kadir yang di Kota Sorong. Iya. Kita sahur ya kemarin ya. Sahur kalau itu sahur kita. Iya, sahur ya. Sahur. Dan kita masih makanan Jawa lah. Kita belum Jawa belum. Padahal kami sedang ingin di mana kita. Saya tidak ingin. Ada keinginan ya. Namanya saya sebagai penyuka kuliner ya dan suka masak. Jadi ketika ada menu-menu baru itu sangat excited ya untuk mencoba terkait masalah itu. Kemarin kita sempat makan di warung, Ustaz ya, makan bebek di warung. Dan ternyata berapa harganya? Makan 2 sama minum habis. Makan 2, emang bisa makan 2? 2 itu angka. Iya. Makan 2. Iya, bebek ya, maksudnya bebek. Makan bebek 2 porsi. Harus jelas ya, Ustaz ya. Makan bebek ya, bebek hidup dimakan. Iya kan, bingung kan? Kita makan nasi bebek 2 porsi sama minum ala-ala Lamongan gitu ya. Iya, ala-ala Lamongan. Itu habis 115 dengan es ya. Iya. Sampean teh hangat. Iya. Hangat saya lumayan untuk harga segitu. Tapi ya entah itu karena kita belum tahu di warung-warung yang lain sama atau tidak, kita juga belum tahu. Karena kami disediakan semua menu-menunya, jadi kami tidak tahu ya. Karena sebelumnya juga pakai lalapan ala-ala Lamongan juga, tapi kami kan nggak mungkin ya tanya berapa harganya dan sebagainya. Karena sudah disediakan oleh. Kemarin cuman kita pengen nyoba, akhirnya kita pesan sendiri. Terus kita ke kode-kodenya kapan, Ustaz? Sudah ada info? Info itu apa kata Allah? Enggak, maksud saya semoga besok kita sudah nyampe sana sehingga kita bisa segera untuk melaksanakan kewajiban dakwah kita. Sebetulnya kita excited banget ya. Excited artinya di gambaran beberapa orang yang kita temui, Kokoda itu daerah pertama yang memeluk agama Islam setelah Fakfak. Jadi Kokoda ini 1 jam perjalanan laut dari kota Fakfak. Kota Fakfak ini kotanya Muhammad Al-Kafiri, stand-up komedian itu. Nah, di sana pertama kali Islam itu muncul di tanah Papua, itu di tanah Fakfak berkat perjuangan kerajaan Tidore dari Ternate. Jadi dari Ternate geser ke Papua, Papua masuknya ke Fakfak, dari Fakfak masuk ke Kokoda, dari Kokoda baru menyebar ke mana. Itu exciting kita untuk mencari. Ya betul. Dan di sana itu untuk akses masih terbatas ya. Kita baru bisa pakai longboat. Longboat itu kalau dibayangkan itu kayak kapal nelayan yang kecil, kapal nelayan yang kecil. Itu kita perjalanan sekitar 5 jam. Ya, tidak 4 jam. 4 jam mungkin saya serasa 6 jam. Iya, mungkin. Ya. Dan ya karena untuk akses ke sana nggak bisa lewat darat. Iya, betul. Jadi
Jadi padahal masih satu pulau, daerah satu pulau, satu satu daratan, Taminebuan dengan distrik Taminebuan yang merupakan kota dari Sorong Selatan dengan Kokoda itu sama, satu daratan, cuma untuk akses ke Koda mau nggak mau kita harus pakai longboat gitu. Ya, semoga lah ya. Semoga ya, karena ada beberapa hal sehingga kami tertunda ya, dan kita ya tinggal, yang penting kita sudah mempersiapkan apa yang akan kita lakukan selama ada di Kokoda. Dan tunggu nantinya bagaimana kegiatan kami berdua di Kokoda ya. Oke, mungkin ini untuk DSIP episode keempat. Ini kita tidak edit-edit, langsung kita tayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.